Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syekur Rohman dari Teknik Mesin Angkatan 2021. Pada video kali ini, eh, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara insert komponen dan standar mat pada assembly SolidWorks ya. Nah, ini awalan kita membuka SolidWorks. Langsung saja kita bisa masuk assembly ya. Nah, pada awal masuk kita langsung saja ke tab assembly, langsung ada pada bagian kedua ada tulisan insert komponen. Kita klik saja, lalu kita cari file yang akan kita masukkan. Tuh, atau kita browse. Pada pada video kali ini kan kita akan membahas standar mat dan insert komponen doang. Jadi aku udah menyiapkan bahan video dua ini. Nah, itu tadi cara insert komponen ya, cukup mudah. Nah, untuk masuk ke dalam menu mat, kita klik saja di sebelah mat nih. Nah, di sini tuh ada beberapa standar mat, yaitu ada coincident, ada paralel, ada perpendicular, ada tangent, ada concentric, ada distant, ada angle, dan ada mat alignment. Nah, biasanya kita tuh kalau pertama kali masukin benda ya, itu bendanya pasti akan ke fix gitu, atau dia nggak bisa digerakin gitu ya. Nah, ini tadi yang pertama masukin kan yang ini nih. Kita bisa klik kanan, lalu kita bikin float dulu supaya dia bisa digerakin, supaya lebih mudah untuk di mat ya. Nah, biasanya kalau aku, karena eh, kan assembly ini dia punya sumbu sendiri ya. Nah, aku biasanya pertama-tama tuh, sorry sorry kepencet. Pertama-tama tuh gabungin bagian origin dari part yang tengah dengan originnya si assembly ya. Nah, bagaimana cara kita mengetahuinya? Kita klik di visibility, terus kita klik view origin nih. Nah, ini tuh origin assembly-nya sama partnya. Nah, kalau aku biasanya pertama tuh gabungin antara dua ini dulu. Nah, ini pakai mat coincident. Nah, itu gunanya mat coincident, yaitu untuk menggabungkan gitulah ya, atau gimana ya, intinya dia bisa buat gabungin titik, garis, atau permukaan gitu ya. Nah, ini salah satu cara gabungin titik tadi. Nah, ini aku bakal contohin lagi pakai plan nih. Front plan-nya si assembly bakal aku coincidenin sama front plan-nya si ini yang utama nih, coincident. Jadi dia bakal bergabung gitu ya nih. Dia bakal jadi satu. Terus biar ininya lurus, ini masih miring-miring kan ya. Jadi top line-nya si assembly bakal aku gabungin sama top line-nya. Nah, kayak gitu pakai make coincident tadi. Nah, sekarang ini udah lurus ya. Nah, itu fungsi dari coincident itu sendiri ya. Nah, selanjutnya tadi kan ada mat paralel ya. Nah, aku bakal contohin, tapi supaya lebih mudahnya aku bakal rotate si komponen ini dulu nih. Biar lebih mudah dalam pembuktiannya ya. Paralel kan sejajar ya. Nah, aku bakal sejajarin sama permukaan ini dengan permukaan ini. Ini kan gak sejajar ya. Nah, dia bakal jadi sejajar kayak gitu. Itu juga bisa berlaku buat garis atau titik ya. Kalau ini aku tadi contohnya pakai permukaan. Nih, dia jadi sejajar kan. Tuh, sejajar. Seperti itu ya. Terus kita hapus dulu matnya.
Ada mate apa lagi nih? Ada perpendicular. Nah, perpendicular nih. Untuk lebih mudahnya aku bakal masukin yang kotak tadi supaya lebih mudah ya pembuktiannya ya. Jadi ada dua kotak nih jadinya. Terus bakal aku rotate dulu supaya lebih mudah pembuktiannya juga. Nah, selanjutnya kita coba nih. Mate perpendicular. Ini sama ini. Bentar dulu. Em, jadi mate perpendicular tuh kan tegak lurus ya. Kita bisa tegak lurusin antar permukaan, garis, atau titik. Nah, ini contohnya perpendicular, dia bakalan tegak lurus. Atau gini aja deh, kita undo dulu. Nah, ini kan dia permukaan ini sama permukaan ini masih sejajar ya. Nah, kita bakal bikin dia perpendicular. Nah, permukaan ini sama permukaan ini. Nah, dia langsung jadi perpendicular kayak gitu. Bisa berlaku buat em, garis dan titik seperti yang aku omongin tadi ya. Jadi fungsinya buat dia negak lurusin suatu permukaan, titik. Kalau titik kayaknya nggak bisa deh. Sama garis, kalau garis bisa. Nah, kita hapus dulu. Terus kita lanjut ke mat yang selanjutnya ya. Nah, dia di sini ada mat tangent. Nah, mat tangent ini buat atau garis singgung ya artinya ya. Kita bisa buat suatu garis lingkaran, kita bakal singgungin sama suatu garis gitulah. Nah, ini aku contohin ya. Jadi ini aku pakainya lingkaran sama lingkaran. Nah, ini fungsinya juga flip flip buat ngeflip mat alignment ya. Nah, aku bakal contohin di dalam aja supaya lebih kelihatan. Nah, kita lihat. Nah, jadi dia bakal tetap bersinggungan gitu. Nah, dia nggak bakal bisa lepas. Itu fungsi tangent ya. Itu juga bisa buat ini kan lingkaran sama lingkaran. Itu juga bisa buat lingkaran sama garis ya. Kita hapus dulu, kita lanjut. Oh, maaf maaf, salah salah pencet. Ada konsentrik. Nah, bentar. Kita keluarin dulu nih si lingkarannya. Konsentrik nih buat fungsinya buat dari suatu part lingkaran atau gak atau gam basket lingkaran ya kita buat jadi satu satu sumbu gitu. Nah, tuh dia bakalan jadi satu sumbu. Jadi si lingkar ini bakalan originnya tuh sama gitu ya. Sumbu Z-nya sama dia dalam satu garis tuh. Ini kan sumbu Z nih. Sumbu Z-nya dia bakalan satu garis seperti itu. Ya nggak selalu sumbu Z juga, tapi dia tetap intinya dia tetap bakalan satu sumbu gitu kalau pakai konsentris ya. Tuh kita lihat tuh dia satu sumbu. Dia nggak bisa dia ke atas ke bawah, dia cuma geraknya satu sumbu. Tuh seperti itu. Kita hapus dulu, kita lanjut ke mat yang lain. Nah, di sini ada distance. Kita bisa ngasih jarak antar permukaan, antar garis atau antar titik dengan
mat di stand ini ya. Kita tinggal atur berapa, misal 0,1 meter. Nah, dia bakal ngatur sendiri jaraknya gitu ya. Oke, kita hapus dulu. Selanjutnya ada angle. Kita bisa ngatur dari permukaan garis ke titik ya. Ini aku pakai contoh permukaan aja. Nah, kita tinggal ketikkan berapa derajat yang kita inginkan, misal 45. Nah, dia bakal miring 45 derajat. Kalau mau balik tinggal gini aja, flip flip metallicment, atau pakai yang di sini juga bisa. Di sini juga bisa nih. Seperti itu. Simpel ya pelajaran pada video kali ini, semoga mudah dipahami. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.